Halo sobat generasi Z, biasa disebut Gen Z. Kenalin aku nih, kita akan membahas isu-isu tentang relevan dari sudut pandang Gen Z tentang Pancasila. Kenalkan, nama aku Goli dan ditemani oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Lukas Dwi Bramanta, bisa dipanggil Mas Lukas Do. Hai Mas Goli, sebagai mahasiswa aku senang sekali diajak ngobrol bersama Mas Goli. Kalau kata Mas Luki nih, kita pertama-tama akan membahas Pancasila. Kira-kira yang terdengar oleh otak Mas Luki itu apa ya? Untuk Pancasila itu sejujurnya ya Mas Goli, kadang Pancasila itu kerasa kayak hafalan semasa sekolah ya kan, tapi kalau dipikir lagi itu sebenarnya itu dasar negara yang luar biasa relevan, terutama kalau kita kondisi Indonesia yang super beragam ya kan. Nah, untuk Mas Luken ya, kita membahas dari sila pertama dulu, yaitu ketuhanan Maha Esa. Bisa dijelaskan sudut pandang generasi Z? Generasi kita tuh makin terbuka ya kan, dengan toleransi antar agama menurut, jadi salah satu hal penting, apalagi kita sering yang banyak di sosial media ya kan, kadang ada konflik kecil sosial konflik dalam agama, tapi banyak juga yang justru saling mendukung, kayak pas waktu Ramadan dan teman-teman non muslim itu bisa membantu mengingatkan pas saat-saat waktu berbuka atau saling mengucapkan selamat Natal. Oh, betul sekali. Media bisa menjadi tempat belajar toleransi. Iya, literasi digital itu kuncinya. Pancasila ngajarin kita buat saling menghormati. Jadi yang harus bisa memilih dan memilih mana yang sesuai nilai dan itu mana yang enggak sesuai nilai. Apa sih Mas Luki tantangan terbesar buat generasi Z ini? Oh, banyak sih. Salah satunya adalah kesenjangan sosial. Generasi Gen Z itu sering banyak lihat isu-isu kayak pendidikan agak merata ataupun bekerja anak di daerah terpencil. Untungnya banyak dari kita yang mulai sadar dan gerakan sosial. Oke, contohnya kayak crowdfunding ya, atau yang bisa dibilang pendanaan kepada sekelompok kecil individu atau lembaga buat pendanaan di sekolah di daerah terpencil. Ya, dan itu juga nunjukin kalau kita punya semangat ya kan, Mas Goli, gotong royong ataupun sebenarnya udah diajarkan di Pancasila. Nah, kan kita akan membahas sila ketiga nih Mas Luki ya, tentang persatuan. Katanya generasi Z atau Gen Z ini individualis banget nih Mas Luki. Ya, itu betul sekali. Individualis mungkin karena teknologi bikin kita fokus sama diri kita sendiri ya kan ya. Atau kalau soal isu besar kayak olahraga atau budaya, generasi Gen Z itu kompak banget. Lihat waktu timnas main atau waktu kampanye itu budaya lokal di TikTok itu ramai banget. Iya sih, betul juga. Betul sekali sih Mas Luki itu. Padahal persatuan itu masih ada dan sangat kuat. Cuman caranya aja yang membedakan, cara mendeskripsikannya per orang masing-masing ya Mas Luki ya. Iya, betul itu sekali yang dikatakan Mas Goli. Kalau bicara soal sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, menurut Mas Lukas nih ya, apakah generasi Z ini tidak peduli politik? Itu peduli banget sih, tapi bentuknya berbeda. Kita lebih suka menyuarakan opini lewat media sosial daripada turun ke jalan kayak generasi sebelumnya. Kayak waktu banyak anak muda ikut soal perancangan undang-undang tertentu di Twitter ataupun bikin petisi online. Nah, kita selanjut nih ya ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nih ya, Mas Lukas nih ya. Harapan Mas Lukas untuk generasi ini apa sih? Harapan saya sendiri itu kita bisa terus memperjuangkan keadilan sosial, jangan cuma fokus sama diri sendiri. Kalau kita punya atau manfaat yang diberikan kepada beberapa orang dan bukan kepada orang lain, freelance lebih bisa disebut seperti itulah.
Manfaatnya buat bantu orang lain, kayak ikut volunteer seperti orang yang melakukan suatu kegiatan dengan sukarela tanpa diwajibkan dan atau tanpa paksaan dan dengan donasi, itu tidak boleh. Setuju banget nih Mas Lukas ya, Pancasila bukan hanya sekedar teks tapi juga buat perjuangan bangsa Indonesia ya Mas Lukas ya. Ya, jadi jangan takut buat kritis, tetap berpegang pada nilai-nilai dasar seperti toleransi, persatuan, dan keadilan. Itu Mas Goli. Nah, kenapa kita membahas Pancasila dari sudut pandang generasi Z? Karena kita adalah generasi Z. Kami berharap dalam pembincangan ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi untuk generasi selanjutnya. Emang benar banget Mas Goli, selain meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi untuk generasi seterusnya dapat memahami dan mendalam poin-poin sila tersebut, dan juga dapat dijadikan sebagai pedomannya Mas Goli ya. Hidup yang melekat dalam dirinya Mas Goli. Wih, betul sekali tuh Mas Lukas. Semoga yang nonton dapat meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi. Oke, untuk sobat Gen Z, mungkin kita hari ini cuma membahas perbincangan tentang Pancasila dari sudut pandang Gen Z. Kami harap kalian dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan jangan lupa untuk memberikan komen ya nantinya ya. Kami Mas Goli dan Mas Lukas unjuk pamit diri. Oh iya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme jangan lupa ya minum Breslin setiap hari.